bikin mewek low ord. Jiwa ksatria Gibran memancar. Kok bisa Mas Wapres akui hormat ke Megawati padahal beliau dan keluarga terus dicaci maki? Aduh Mas Wapres, hanya bisa salut pokoknya atas jiwa besar dan lapang dadamu. Top ah! Ibu Megawati Soekarno Putri, perempuan yang paling hebat di negeri ini. Tapi ya, saya merasa bersyukur saya bisa belajar langsung dari 3 presiden. Dari zaman wali kota, saya banyak dibimbing oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan saya kira beliau itu luar biasa, perempuan yang paling hebat di negeri ini. Dan sekarang saya bekerja di bawah Pak Presiden Prabowo. Saya juga banyak belajar dari beliau. Keberanian beliau dalam mengambil keputusan, semangat beliau untuk menyatukan semua elemen, rekonsiliasi, itu luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu pertanyaan dari netizen ya Mas ya. Dia mau nanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak semenjak Bapak menjadi wakil presiden? Ya, tidak masalah sih. Itu bukti bahwa demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Masukan, evaluasi, hujatan itu semuanya kita terima untuk perbaikan ke depan. Yang jelas, ya kita tidak perlu baper, tidak perlu bersedih. Semua kekuatan, tenaga pikiran kita fokuskan untuk memastikan sekali lagi program visi misi presiden berjalan dengan baik. Itu. Gibran, karang muda yang mengeras diterpa ombak fitnah. Ada satu hal yang sering dilupakan orang-orang yang hobi menghina, mencaci, dan meremehkan Gibran. Bahwa semakin keras mereka menerjang, semakin keras pula karang ini mengeras. Lucunya, mereka pikir dengan teriak-teriak di medsos, bikin thread penuh busa tapi tanpa logika, lalu membuat analisis abal-abal seolah-olah mereka pengamat politik kelas Harvard, cabang grup WA. Itu semua bisa meruntuhkan mental seorang wakil presiden. Padahal yang runtuh justru kredibilitas mereka sendiri, satu persatu, seperti genteng tua kena angin ribut. Gibran itu bukan tipe pemimpin yang gampang kagetan. Bukan tipe yang baper karena kritik, apalagi karena suara-suara cempreng yang hobinya memelintir fakta. Yang mereka serang bukan cuma dirinya, tapi ayahnya, keluarganya, bahkan latar belakang akademiknya. Tapi jawaban Gibran, tetap tenang, tetap slow, tetap ya sudah, biasa saja. Tanpa drama, tanpa nangis-nangis di TikTok, tanpa bikin video klarifikasi, yang ujung-ujungnya makin mempermalukan diri sendiri. Lihat bagaimana dia duduk di acara TV nasional itu. Formal, profesional, tapi tidak canggung. Sorot matanya stabil, nadanya datar tapi mantap. Tidak berusaha pamer. Tidak mencoba tampil sok bijak. Tidak pakai analogi rumit. Dia hanya menjawab apa adanya, tanpa banyak gimmick. Dan di situ justru kelihatan kelasnya. Kadang, pemimpin besar memang tidak perlu menari-nari untuk meyakinkan publik. Diam yang tegak itu lebih menusuk ketimbang ribut yang kosong. Pertanyaan netizen yang dibacakan di akhir acara itu sebenarnya cukup pedas. Bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak sejak menjadi wakil presiden? Pertanyaan yang bagi banyak politisi akan dijawab panjang lebar dengan nada, saya korban, saya difitnah, saya dizalimi, atau saya diseret ke politik kotor. Pokoknya gaya drama Korea episode 945. Tapi Gibran, tidak masalah. Demokrasi kita berjalan, tidak perlu baper. Sudah, sesederhana itu. Tapi kok rasanya kena banget ya? Karena kejujuran itu memang begitu, pendek, padat, dan menohok. Hanya orang yang betul-betul kuat yang bisa merespons hujatan dengan ketenangan. Orang lain mungkin sudah buat klarifikasi 5 halaman, tanda tangan saksi, mungkin sekalian bawa pengacara. Tapi Gibran, senyum kecil, bau santai, dan jawaban yang tidak butuh drama. Dia tidak perlu menjilat siapapun, tidak perlu melempar balik tuduhan, tidak perlu membuat gaduh. Itulah bedanya orang yang memimpin dengan mental baja dan orang yang berbicara dengan mental plastik. Dan yang paling ironis, mereka yang menghujat Gibran terus-terusan, yang berharap Gibran turun mental, justru terlihat makin kehilangan arah. Mereka menyerang ijazah, yang padahal sudah diverifikasi sekolahnya sendiri. Mereka menyerang usia, padahal konstitusi mengizinkan. Mereka menyerang gaya bicara, padahal dia bicara data, bukan dongeng. Mereka menyerang penugasan ke G20, padahal dia menjalankan perintah presiden. Mereka menghina, meremehkan, dan memelintir fakta. Tetapi yang terjadi, Gibran makin terlihat dewasa, makin tenang, dan makin membuktikan kualitasnya. Mereka makin noise,
Gibran makin signal. Inilah paradoks yang menyakitkan untuk mereka yang iri tapi tidak punya bahan. Semakin mereka menyerang, semakin Gibran terlihat matang. Karena yang mereka lawan bukan lagi anak wali kota Solo, bukan pengusaha catering, bukan anak kemarin sore. Yang mereka lawan sekarang adalah seorang wakil presiden yang punya akses informasi negara, yang hidup di lingkungan pemimpin kelas dunia, dan yang memikul beban pemerintahan. Tapi entah kenapa pola serangan mereka masih pola anak kampung sebelah yang iri piala sepak bola. Yang lucu lagi, ketika Gibran menyebut nama Megawati sebagai salah satu tokoh yang ia hormati, netizen kaget. Ada yang bilang, waduh ini jebakan. Ada yang bilang pansos. Ada yang bilang gak konsisten, padahal justru di situ kelasnya. Seorang pemimpin sejati tidak kehilangan hormat meskipun dirinya dihina. Dia tetap menghargai karena dia tahu bahwa menghargai bukan berarti tunduk, melainkan menunjukkan bahwa karakternya lebih besar daripada kebencian orang lain. Dan Gibran membuktikan itu. Dia bisa saja tidak menyebut nama-nama besar itu. Bisa saja fokus pada pencapaiannya sendiri. Tapi justru dia tampil gentleman. Menyebut Ibu Megawati sebagai guru yang mengajarinya budaya blusukan, menyebut Jokowi sebagai teladan kedisiplinan, dan menyebut Prabowo sebagai guru keberanian diplomasi internasional. Orang yang kecewa atau minder tidak akan berani melakukan itu. Hanya orang yang percaya diri dan tidak minder yang mampu mengakui nilai orang lain. Sikap itu menunjukkan stabilitas mental yang tidak banyak dimiliki politisi Indonesia. Bandingkan dengan mereka yang menghujat Gibran. Selalu sibuk mencari pujian untuk diri sendiri, tapi tidak pernah bisa mengakui kontribusi siapapun. Karena apa? Karena mental mereka sebenarnya rapuh, mudah panas, dan hidupnya dipenuhi dendam politik yang tidak berkesudahan. Gibran di sisi lain tetap berjalan, tetap fokus, tetap bekerja, tetap menyampaikan bicara Prabowo di panggung internasional. Tetap mendampingi presiden dalam urusan nasional, tetap belusukan, tetap mengerjakan tugas-tugasnya sesuai perpres. Dan ketika ditanya soal tugas-tugas Wapres, dia jawab santai, lengkap, tidak bertele-tele. Dari Papua sampai ekonomi syariah. Dari AI sampai stunting, dari olahraga sampai infrastruktur. Di usia semuda itu dia sudah berbicara dengan perspektif strategis yang bahkan politisi senior sering gagal pahami. Jadi ketika orang-orang menghina dia dengan sebutan anak kemarin sore, mereka sebenarnya sedang mempermalukan diri sendiri. Karena faktanya, anak kemarin sore sudah duduk di kursi wakil presiden. Sementara mereka masih merepet di kolom komentar seperti bot yang diprogram untuk iri setiap pagi. Ketenangan yang membungkam. Saat Gibran menjawab, yang panik justru lawannya. Ada satu fenomena menarik setiap kali Gibran muncul di layar TV atau konferensi pers. Yang pertama kali panik bukan netizen, bukan analis politik, bukan oposisi ala-ala, tapi justru para penghina profesional yang sehari-hari kerjanya menggoreng isu. Mereka yang selama ini berusaha membangun narasi bahwa Gibran kosong, gak ngerti apa-apa, atau cuma modal nama bapak, langsung kelabakan begitu. Gibran bicara dengan tenang, runtut, dan berbasis data. Itu kelihatan banget di wawancara Liputan 6. Dari awal sampai akhir, Gibran tampil santai, gak tegang, jawabannya jelas, tidak melebar, dan yang paling penting, gak defensif. Ini poin besar, karena politisi yang tidak percaya diri biasanya ketika ditanya hal sensitif, langsung menutup diri atau sibuk mencari dalih. Sementara Gibran, semua ditanggapi seperti ngobrol di angkringan. Padahal topiknya mulai dari G20 sampai ekonomi syariah, dari Papua sampai AI. Tapi gaya jawabnya lurus, apa adanya, dengan logika yang gampang dicerna publik. Dan yang bikin para haters makin panas. Semakin Gibran tenang, semakin jawaban-jawabannya membantai narasi busuk yang selama ini mereka bangun. Wapres gabut dibabat dengan fakta. Ketika ditanya soal tugas-tugas Wapres, Gibran tidak gelagapan. Tidak bingung mencari alasan. Tidak menjawab dengan teori-teori yang bahkan pejabat sendiri sering lupa. Dia sebut satu-satu. Papua, kepemudaan dan olahraga. Stunting, ekonomi syariah. Dan tugas tambahan dari presiden. Sebutannya simple, tapi menunjukkan dua hal. Dia baca perpresnya, bukan asal ngomong. Dia paham pembagian kerja, bukan wapres dekorasi seperti yang difitnahkan orang. Dan ketika dia menjelaskan bagaimana pembangunan Papua kini memakai dua mesin, BP3 OKP dan Komite Eksekutif, di titik ini semua orang yang bilang
Gibran cuma numpang nama langsung kehilangan amunisi? Ini bukan jawaban asal-asalan. Ini jawaban orang yang sudah duduk rapat, sudah dapat paparan dan sudah terjun ke lapangan. Yang bilang Gibran gak kerja adalah mereka yang bahkan membedakan Papua dan Papua pegunungan saja mungkin belum tentu bisa. Momen yang lebih membungkam lagi, ketika Gibran bicara soal G20. Mari jujur, kalau ada wapres baru, muda pula, dikirim ke G20 secara mendadak, media baru tahu. H1, pasti banyak politisi senior yang bakal gugup, mencoba cari-cari alasan, bahkan menyalahkan protokol. Tapi Gibran menjawabnya seperti seseorang yang sudah puluhan tahun di pemerintahan. Sebagai pembantu presiden, kapanpun ditugaskan harus siap, tidak boleh gelagapan. Bam, kena, kering. Kalimat itu bukan hanya menjelaskan kondisi, tapi sekaligus menampar mereka yang selama ini punya mental. Kalau nggak diberitahu jauh-jauh hari, saya nggak siap. Lalu dia jelaskan runtut. Penugasan resmi Senin malam. Berangkat Jumat pagi. Masih cukup waktu koordinasi. Bertemu Kemenlu, Menko Perekonomian, dan kementerian lain. Semua pakai detail, semua pakai data, semua pakai logika. Tidak ada nyinyir ke siapapun, tidak menyalahkan waktu, tidak mengeluh. Dan inilah yang membuatnya terlihat jauh lebih matang daripada usianya. Karena seorang ksatria itu tidak mengeluh tentang medan tempur, dia langsung beradaptasi. Pidato di G20, senjata paling memalukan bagi para premeh. Para penghina Gibran sering berkoar-koar, bahasanya kaku, Inggrisnya pas-pasan, ini pasti pidato titipan. Tapi mari kita lihat faktanya. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Kalimat itu bukan kalimat orang yang kosong. Itu gagasan. Itu sikap politik. Itu strategi diplomasi. Dan ketika ditanya siapa yang ditampar lewat pernyataan itu, Gibran menjawab dengan lugas tapi sopan. Negara berkembang selama ini hanya dianggap pasar. Kita ingin hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak menyebut nama negara manapun, tapi semua orang paham arah kritiknya. Orang yang tidak paham geopolitik mungkin mengira ini cuma kalimat manis. Tapi bagi pejabat, analis, dan diplomat, itu adalah statement berani. Apalagi dari wapres termuda. Dan apa reaksi haters? Langsung cari alasan baru. Ah, itu kan teks, bukan dia yang bikin. Ya jelaslah, pidato kepala negara pasti disusun tim. Presiden saja begitu, semua negara begitu. Tapi orang yang membaca pidato dengan percaya diri, memahami konteks, dan mampu menjawab pertanyaan lanjutan tanpa skenario, itu bukan hasil skrip. Itu hasil pemahaman. Dan Gibran memahaminya. Sementara lawan-lawan yang menghina, baca caption IG 2 kalimat saja kadang salah tangkap. Serangan soal ijazah, ditangkis tanpa marah, tanpa drama. Nah, ini bagian paling memalukan untuk para penghina. Setiap kali mereka menyerang soal ijazah, Gibran cuma jawab, saya sudah tunjukkan ijazah. Bahkan sekolah saya buat press release. Dan yang lebih pedas, tidak apa-apa. Pro dan kontra adalah bagian dari demokrasi. Kalimat itu bukan jawaban defensif. Itu jawaban orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia mau, dia bisa saja. Laporkan satu persatu penyebar hoaks, seret semua fitnah ke hukum, atau marah-marah seperti politisi lain. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih jalan yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah Jawa, wong gede ora do senang gelut cilik. Orang besar tidak menghabiskan waktu untuk pertengkaran kecil. Dan ini yang makin membuat para pembencinya terlihat kecil. Karena setiap kali mereka membuat isu, Gibran menjawabnya dengan ketenangan, bukan dengan dendam. Ketenangan yang makin menguatkan citra kesatriaan. Diserang, tenang. Difitnah, senyum. Dihina, jawab sopan. Diremehkan, kerjanya tambah rapi. Dilecehkan, malah naik kelas internasional. Ini pola yang membunuh lawan, tanpa harus mengangkat pedang. Justru serangan demi serangan itu yang membuat publik sadar. Yang ribut siapa, yang kerja siapa. Yang nyinyir siapa, yang maju ke panggung dunia siapa. Yang teriak-teriak siapa, yang dapat kepercayaan presiden siapa. Ketenangan Gibran bukan kelemahan, itu tanda disiplin mental. Dan mental seperti itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diaktingkan.
Tidak bisa dipalsukan, itu lahir dari tempaan. Dan Gibran ditempa sejak awal oleh badai politik yang tidak main-main. Kubu anti Gibran yang masih hidup di era Nokia 3310. Ada satu pola yang selalu bikin orang ngakak plus geleng-geleng. Semua yang meremehkan Gibran itu selalu datang dari kalangan yang pikirannya masih hidup di era wallpaper polifonik dan operator jempol ajaib. Dan lucunya, mereka merasa paling update, padahal cara mereka menyerang Gibran itu jadul, kusam, basi, dan copy-paste dari 2019. Mereka kira politik 2024 sampai 2029 itu sama seperti timeline Facebook yang isinya berita hoax jenis wajib share, jangan dibiarkan viral, ada anak muda di Solo jadi wali kota. Padahal dunia udah berubah, cuy. Landscape politik udah pindah dari panggung seni orasi ke panggung seni eksekusi, dan disinilah Gibran menang telak. Gibran nggak ribut di TV, tapi kerja nyata di tanah. Lawan-lawan Gibran itu hobi sekali protes di kamera TV, sambil wajahnya dipoles bedak 5 lapis supaya nggak kelihatan lelah menanggung kekalahan wacana. Sementara Gibran nggak pakai drama, nggak pakai kata kami mengecam, nggak pakai pidato 45 menit yang ujungnya cuman kita harus kembali pada jati diri bangsa. Gibran kerja beneran. Kerja yang kalau dilihat, lawannya bikin mereka migren 3 hari. Bikin UMKM Solo terhubung teknologi. Buka peluang sektor kreatif dan digital. Percepat administrasi yang dulunya lemot. Nggak banyak retorika, langsung realisasi. Dan fakta paling pedih untuk para pengkritiknya, banyak kepala daerah yang jauh lebih senior aja suka malu kalau bandingkan track record Gibran. Makanya mereka marah. Kesal. Merasa diremehkan. Padahal ya bukan diremehkan, memang kalah level saja. Politisi tua yang meremehkan, padahal track record Gibran lebih bersih. Ada juga politisi senior yang hobi bilang, Gibran itu belum punya pengalaman. Waduh, kalau ngomong kayak gitu sih harus bercermin dulu. Karena faktanya, Gibran memimpin Solo, Yubstaus nggak ada kasus. Gibran jadi wapres Cimak Kars langsung efektif, langsung nyambung dengan publik muda. Gibran gerak cepat, terbaik setiap proyek ada progres. Bandingkan dengan mereka yang kritik, ada yang punya rekam jejak mangkrak. Ada yang hobinya drama wacana, ada yang terkenal cuma karena sering marah-marah di TV. Ada yang kalau konferensi pers cuma ngomong, kita akan kaji, evaluasi, dan jadikan perhatian. Kalimat yang artinya, nggak akan ngapa-ngapain. Jadi wajar kalau Gibran merasa, aku bukan junior kalian lagi, aku udah main di liga besar. Dan itu fakta, bukan klaim. Fenomena klasik. Lawan Gibran tidak menyadari diri mereka sudah terlambat. Lawan-lawan Gibran itu mirip orang yang masih bangga pakai Yahoo Messenger, terus marah-marah kenapa orang lain nggak ngasih perhatian. Padahal zaman sudah pindah. Gibran bergerak cepat, mereka masih sibuk rapat internal. Gibran adaptif, mereka masih debat soal logo partai. Gibran bikin solusi, mereka bikin wacana. Dan yang paling fatal, mereka masih mikir Gibran itu anaknya Jokowi. Padahal status itu sudah lewat. Sekarang dia Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan anak kemarin sore. Mereka masih meremehkan karena mengira Gibran butuh validasi senior, padahal senioritas itu masa lalu. Hari ini yang dihitung adalah kapasitas, bukan usia. Gibran membalikkan persepsi hanya dengan satu hal, kinerja. Yang paling memalukan bagi para haters adalah semua yang mereka prediksi ternyata salah. Mereka bilang, Gibran cuma modal nama bapak. Faktanya, kerjaan Solo melesat. Mereka bilang, Gibran nggak ngerti pemerintahan. Faktanya, dokumen, birokrasi, dan kebijakan Solo jauh lebih rapi dan cepat. Mereka bilang, Gibran akan jadi boneka. Faktanya, dia tampil dengan gaya, ciri khas, logika, dan keputusan sendiri. Yang paling bikin lawannya nangis batin, Gibran berhasil bikin sebagian publik mikir begini, loh, kok ternyata anak muda bisa lebih disiplin dan efektif dibanding politisi senior? Nah loh, ini yang bikin para pembencinya gerah. Karena perlahan dunia sadar, Gibran bukan sekadar hadir, dia mengubah standar. Lawan-lawan Gibran, koar-koar di media, tapi takut hadapi data. Setiap kali ada isu baru, mereka langsung bikin headline yang dramatis. Ada potensi masalah dalam kepemimpinan Gibran. Tapi ketika wartawan tanya, contohnya apa Pak?
auto gagap, auto muter-muter, auto lempar jargon. Ya kita harus evaluasi dulu. Artinya Nobi ngarang. Nggak punya bukti, cuma cari panggung. Sementara Gibran nggak banyak ngomong, dia keluarkan data. Dan data itu bikin kubu lawan kelihatan seperti orang yang berdebat pakai perasaan, bukan fakta. Lawan-lawan Gibran masih belum sadar kenyataan bahwa mereka sudah outdated. Cara serangan mereka sudah ketinggalan zaman. Publik sudah nggak makan wacana kosong. Sementara Gibran sudah naik liga dan mereka masih sibuk menyinggung soal pengalaman. Padahal Gibran sudah punya capaian nyata yang sulit ditandingi. Inilah inti dari narasi bagian ini. Gibran bukan anak kemarin sore. Yang kemarin sore justru mereka, politisi yang masih hidup di masa lalu. Para pengkritik itu sebenarnya takut, bukan benci. Ini fakta keras yang banyak orang tahu, tapi jarang diucapkan terang-terangan. Lawan-lawan politik Gibran itu lebih takut daripada benci. Benci itu cuma bungkusnya. Takut itu isinya. Mereka berisik di luar, tapi di dalam hati deg-degan. Wah, ini anak muda kok progresifnya ngeri banget, cuy. Nah, kita bongkar satu persatu ketakutan mereka. Takut karena Gibran lebih cepat dari sistem. Banyak pejabat dan politisi senior itu terbiasa slow motion. Mereka belajar dari zaman ketika rapat dimulai telat 1 jam, notulen disusun seminggu kemudian, keputusan keluar 3 bulan kemudian, eksekusi. Entah kapan, tiba-tiba muncul Gibran, anak muda. Gak pakai babi bu, semua disikat cepat. Meeting 15 menit, putusan jelas. Masalah lapangan langsung cek. Usulan teknis langsung dikerjakan. Ini bikin lawannya ciut. Karena mereka sadar, kalau standar politik digeser jadi cepat dan efektif, nama-nama tua yang lambat itu auto tersingkir. Wajar mereka takut, karena Gibran memperkenalkan kultur malu baru. Kalau bisa cepat, kok lama-lama? Takut karena Gibran disukai generasi yang suaranya paling besar. Lawan-lawan Gibran itu masih main pola pikir lama. Suara massa itu ada di segmen tua. Salah besar. Indonesia sekarang punya demographic wave yang justru menguntungkan pemimpin muda. Pemilih muda besar banget. Dan mereka nggak suka politisi jadul yang ngomongnya muter-muter kayak kereta keliling. Gibran hadir dengan gaya yang santai tapi tegas. Muda tapi logis, sederhana tapi solid. Nggak suka drama tapi suka kerja. Gen Z dan milenial melihat itu sebagai role model. Dan ini bikin politisi lama langsung keringat dingin. Karena mereka sadar, jika Gibran menguasai basis pemilih muda, karir politik mereka akan pelan-pelan hilang relevansi. Ibarat BlackBerry lihat iPhone pertama kali rilis. Deg-degan bro, takut karena Gibran tidak terjebak drama politik. Ini penting. Politisi tua itu hobi banget drama. Bikin peta kekuatan, bikin sandiwara konflik, bikin narasi panjang yang tujuan utamanya cuma untuk mengulur waktu dan mendapatkan spotlight. Gibran nggak tertarik. Buat dia, politik itu kerja, bukan sinetron jam 7 malam. Ketika dia diserang, dia biasanya jawab pendek. Baik, terima kasih. Udah. Dan ini justru bikin lawannya nggak bisa tidur. Karena serangan itu berfungsi kalau targetnya ikut panik. Gibran, cuek, tenang, analitis. Kesannya, Anda mau ngomong apa? Silakan, saya kerja dulu. Gaya seperti ini bikin politisi tua kelabakan. Karena mereka terbiasa dengan lawan yang emosional. Sementara Gibran dingin seperti AC2PK. Takut karena Gibran bisa ngomong sederhana tanpa kehilangan substansi. Ini hal remeh tapi mematikan. Politisi lama itu banyak yang bicaranya seperti ini. Dalam rangka meningkatkan sinergitas kolaboratif menuju akselerasi pembangunan berbasis keberlanjutan. Publik, Gibran ngomongnya simple. Buat cepat, biar rakyat terbantu. Dan masyarakat langsung nyambung. Ini membuat citra Gibran dekat dan membumi. Lawan-lawan yang selama ini membungkus kekurangan dengan bahasa ribet, auto kehilangan panggung. Karena publik akhirnya sadar, ternyata selama ini kita cuma dibohongi kalimat-kalimat panjang tanpa isi. Gibran memotong ritual itu. Itulah yang paling mereka takutkan. Takut karena Gibran tidak punya dosa politik masa lalu. Ini pukulan telak, banyak politisi senior punya beban sejarah. Proyek gagal konflik internal statement blunder jejak digital yang memalukan janji kampanye yang enggak ditepati Gibran. Enggak punya itu, dia muncul langsung dengan clean sheet. Beban masa lalunya nol, rekam jejaknya bersih.
track recordnya masih kinclong. Ini bikin lawannya takut setengah mati. Karena orang yang tidak punya dosa politik itu jauh lebih sulit dijatuhkan. Difitnah, tidak mempan. Dibikin rumor, gampang terbantahkan. Diserang personal, publik nggak percaya. Dan ketakutan mereka bukan Gibran hari ini, tapi Gibran 3 tahun lagi, ketika rekam jejaknya makin panjang dan makin sulit dibendung. Takut karena Gibran bisa jadi game changer politik 2029. Sebenarnya ini ketakutan terbesar mereka. Semua pengamat, semua analis, semua pemain senior, diam-diam tahu. Gibran punya peluang besar menjadi figur penting 2029. Bahkan beberapa berbisik, ini anak bisa jadi calon presiden muda. Loh kok? Karena panggungnya sudah ada. Sudah wapres, punya pengalaman eksekutif, didukung generasi muda, dan punya track record yang akan terus tumbuh 5 tahun ke depan. Politisi lama sadar, jika Gibran menguat, peluang mereka mengecil. Makanya mereka menyerang, makanya mereka ribut. Makanya isu-isu receh dibesar-besarkan. Tapi mereka lupa satu hal. Publik sekarang lebih cerdas daripada zaman mereka masih kampanye pakai spanduk plastik. Para pembenci Gibran bukan benci. Mereka takut. Takut kehilangan panggung, takut kalah cepat, takut tersingkir, takut tidak relevan. Gibran adalah cermin. Dan ketika mereka bercermin, yang mereka lihat adalah bayangan masa lalu yang makin memudar. Era Gibran dimulai, dan ini yang paling menyakitkan untuk para pembenci. Kita sudah bahas 3 babak sebelumnya. Mereka meremehkan, mereka tak sadar Gibran bukan anak kemarin sore. Mereka ketinggalan zaman, mereka sebenarnya takut. Sekarang kita masuk bab terakhir. Bagaimana semuanya berubah di hadapan mereka. Secara telak, terang-terangan, dan tak bisa mereka bantah. Gibran bukan sekadar anak muda. Ia adalah standar baru. Lawan-lawan Gibran itu masih nyaman dengan dunia lama. Dunia di mana politik hanya dimiliki orang tua, senior, dan pemain-pemain lama yang udah hafal semua trik. Tiba-tiba datang Gibran. Bukan lewat demo, bukan lewat wacana, bukan lewat koar-koar. Lewat apa? Lewat kerja. Kerja yang kelihatan. Kerja yang terukur. Kerja yang bukan proyek drama. Dan ini yang paling mematikan. Ia menetapkan standar baru, yang lebih tinggi dari apapun yang pernah diciptakan politisi senior. Publik akhirnya sadar, oh ternyata pemimpin itu bisa efektif tanpa ribut. Ternyata pemimpin itu bisa sederhana tapi tajam. Ternyata pemimpin itu bisa muda tapi berani ambil keputusan. Ini bikin politisi senior panik karena standar baru ini tidak menguntungkan mereka. Naratif war. Lawan-lawan Gibran kalah di medan yang mereka pikir mereka kuasai. Para pengkritik selalu percaya bahwa mereka juara dalam hal narasi. Mereka pikir dengan bikin isu panjang, bikin opini dramatis, bikin headline bombastis, mereka bisa kendalikan arus. Lalu mereka menyerang Gibran. Mereka keluarkan isu remeh, gosip politis, serangan bertema anak kemarin sore, tuduhan pengalaman minim, retorika basi yang mereka anggap masih manjur. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada efek. Kenapa? Karena Gibran tidak ikut perang narasi, ia ikut perang kinerja. Dan publik zaman sekarang lebih percaya lapangan daripada layar TV. Begitu data keluarnya bagus, perkembangan Solo kelihatan, kebijakannya efisien, koordinasinya cepat, semua narasi negatif runtuh sendiri kayak kartu domino. Publik sekarang begini, ngapain percaya omongan? Lihat kerjaannya aja. Dan disinilah kubu pembenci Gibran kalah total. Mereka habis-habisan menyerang pakai kata-kata, sementara Gibran menjawab pakai hasil. Gibran menguasai bahasa baru politik, kejelasan, zaman berubah. Dulu, politisi jago kalau bisa, ngomong panjang tanpa makna, menghindari inti, pakai kata-kata ribet, dan memutar logika biar terlihat intelektual. Sekarang publik capek. Gibran hadir dengan bahasa yang clean, jelas, simple, langsung pada masalah, langsung pada solusi. Contoh dialog politisi tua. Ada dinamika yang harus kami akomodasi sebagai upaya penyeimbangan prioritas nasional. Publik, hah? Contoh Gibran, yang penting selesai cepat. Publik, oh iya. Kubu lawan panik, karena bahasa sederhana jauh lebih memikat daripada ceramah panjang yang mereka banggakan. Mereka kalah di medan yang mereka pikir paling kuasai, komunikasi. 4. Jam terbunyi, era politisi jadul sedang habis.
Ada satu rasa takut yang tidak pernah mereka akui, tapi terpampang jelas dari cara mereka menyerang Gibran. Mereka takut waktu mereka habis. Gibran adalah simbol. Era lama selesai, era baru dimulai, dan era baru ini bukan ramah untuk politisi yang lambat, sibuk retorika, penuh drama, takut inovasi, dan hidup dari nama masa lalu. Ini bukan soal usia. Ini soal mindset, gaya kerja, dan realisasi. Jika Gibran bersinar dalam 5 tahun ke depan, itu sinyal ke publik bahwa pemimpin muda bukan pilihan kedua, tapi justru pilihan utama. Dan itu membunuh harapan banyak politisi senior yang selama ini merasa tak tertandingi. Mentality shift. Publik melihat Gibran sebagai garis pemisah. Gibran muncul sebagai batas baru. Yang kerja versus yang cuma koar, yang fokus versus yang drama, yang cepat versus yang lemot, yang adaptif versus yang kaku, yang real versus yang sibuk pencitraan. Dan batas ini membelah lanskap politik. Kubu pembenci Gibran tidak sadar bahwa mereka ternyata berada di sisi yang salah dari perubahan. Mereka pikir mereka sedang menyerang, padahal mereka sedang mengonfirmasi bahwa merekalah wajah politik lama yang publik sudah bosan. Lucunya, semakin keras mereka menyerang Gibran, semakin jelas publik melihat perbedaannya. Dan itu membuat mereka makin terlihat kuno, rapuh, defensif, dan tidak punya tawaran baru. Ironi terbesar, Gibran menang karena musuh-musuhnya sendiri. Ini bagian paling lucu. Banyak haters Gibran tanpa sadar membantu mengangkat namanya. Setiap serangan, setiap sindiran, setiap isu receh yang mereka gulirkan, justru membuat publik penasaran. Apa sih yang dilakukan Gibran sampai mereka marah terus? Begitu publik lihat kinerjanya, mereka langsung mikir, loh, bagus kok. Dan di titik itu, serangan lawan berubah menjadi iklan gratis. Mereka ingin menjatuhkan Gibran, tapi malah memperkenalkan Gibran kepada masyarakat luas. Itu namanya autogol. Dan mereka melakukannya berkali-kali. Inilah realitas yang paling pahit untuk mereka yang terus meremehkan. Gibran sudah melewati fase jadi anak, sekarang ia sudah pemimpin. Simbol generasi baru, standar kerja cepat, ancaman nyata bagi politisi yang masih hidup di masa lalu, dan figur yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sementara para pembencinya, mereka masih berputar pada narasi lama, narasi basi, narasi yang tak lagi relevan. Mereka belum sadar bahwa yang kemarin sore bukan Gibran. Yang kemarin sore itu justru mereka. Dan sejarah politik Indonesia punya satu tradisi, yang bergerak lebih cepat akan memimpin, yang tidak berubah akan hilang. Gibran sudah mulai lari, dan lawannya masih sibuk debat, mau pakai sepatu atau sandal. YouTuber Nusantara!